Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2851 sampai bab 2860. Menarik kembali bibirnya. Terlihat tetesan liur dari lidah Lisa yang kemudian ditelan masuk kembali dengan jilatan lidahnya. Gerald sendiri dibuat tak percaya dengan ciuman yang dilakukan Lisa. Dan tersadar kembali setelah beberapa detik sebuah mengarahkan ke pipi Gerald. Plak. Tamparan. Ini yang akan kamu dapatkan karena telah menamparku. Kata Lisa Nix kembali menamparkan pipi Gerald. Plak. Tamparan. Ini akan terjadi ketika kamu menolak cintaku. Terlihat Lisa Nix kemudian memutarnya beberapa saat dan kembali membungkus tangannya. Plak. Tamparan. Dan ini akibat apa yang kamu perbuat karena menerima ciumanku. Terlihat air mata Lisa Nix menetes dan sedikit terisak. Plek. Untuk sesaat. Menyalakan tanpa tenaga di pembuangan pada pipi Gerald yang terlihat merah. Dan ini untuk masa lalu kita. Karena kamu telah mengkhianatiku. Kata Lisa Nix kemudian tanpa izin ayah berjalan ke arah lorong dengan berlari say kecil. Lisa. Kamu. Guman Gerald lirih. Melihat Lisa Nix yang telah meninggal jauhkan dirinya. Maafkan aku. Lisa. Serangga. Serangga. Terdengar suara pukulan keras di perut Gerald, yang membuat Gerald memutahkan darahnya. Saat ini lebih baik ucapkan selamat tidur. Menantu, kata Raja Belpe kemudian menyalakan tinju ke arah perut Gerald. Serangga, apa yang kamu lakukan? Kata Gerald yang mendapati tubuh tak berkuasa menahan sakit. Terlihat bayangan Raja Belpe terlihat beberapa kali. Nyut, nyut, untuk ketiga kalinya. Pukulan Raja Belpe membuat Gerald tak sadarkan diri. Baiklah. Sekarang tinggal mempersiapkan diri untukku mendapatkan apa yang harusnya ku dapatkan. Darah dari 3 klan terkuat. Hahaha. Mempercepatkan. Menggendong tubuh Gerald yang saat ini diikat dengan rantai sihir. Raja Belpe membawa tubuh Gerald ke dalam ruangan netral. Lebih baik kau cepat memulihkan tubuhmu sebelum melakukan ritual di Birtrom. Berkata Raja Belpe meletakkan tubuh Gerald dengan kasar. Serangga, maaf. Hahaha. Sambil tertawa lepas penuh kemenangan kemudian Raja Belpe mendapati dirinya terjatuh. Apa yang terjadi? Racun. Sial seperti ada racun yang masuk ke dalam tubuhku. Berkata Raja Belpe kemudian menyuruh beberapa penjaga yang mengikutinya untuk membantunya berjalan ke arah kamarnya. Panggilkan Saki. Cepat. Perintah Raja Belpe pada pengawal yang membantunya untuk berbaring. Asip Tuan berkata penjaga kemudian berjalan menuju ke altar di mana saat ini Saki berada. Saki yang saat ini seperti sedang melakukan sesuatu di altar untuk persiapan pembuatan ruang kelahiran kemudian dikagetkan dengan seorang penjaga yang meminta Saki untuk pergi ke kamar Raja Belpe. Peramal Saki. Sekarang Raja Belpe memanggilmu. Berkata penjaga kemudian kembali ke tempatnya. Tunggu. Sebentar penjaga. Kata Saki menghentikan penjaga yang ingin mati altar. Terjadi. Ya. Ada apa? Belum sempat penjaga berputar ke arah. Sebuah tusukan di perut membuat tubuh penjaga mati seketika. Apa? Hihi. Aku hanya perlu membuat cloning dengan tubuhmu. Jadi diamlah dan juga apa yang aku perintahkan. Kata Saki yang kemudian mengubah wujud penjaga menjadi seperti Genosnix. Sekarang lebih baik kamu bersembunyi dahulu dan keluar di saat aku perintahkan. Mengerti, kata Saki yang memiliki rencana sendiri. Baik Nona, kata penjaga Genosi kemudian berjalan ke arah ruangan yang telah disiapkan Goyah. Hihihi, hanya tinggal menunggu waktu. Untukku dan suamiku berjaya. Guman gemetar kemudian berjalan ke arah ruangan Raja Belpe. Tok, 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 maaf Tuan. Saya terlambat datang kata Goyah yang sekarang terlihat bukan seperti seorang peramal.
Saki kemudian berjalan ke arah ruangan Raja Belpe di mana saat ini Raja Belpe sedang menahan sakit karena sebuah racun yang masuk ke dalam tubuhnya. Saki, cepat bantu aku mengeluarkan racun ini, kata Raja Belpe menahan dan mencoba mengeluarkan racun khusus yang ada di dalam tubuhnya. Saat ini Goyang yang datang bukan sebagai peramal kerja Belpe. Dan seperti seorang pelayanan pemuas rajanya kemudian dengan panik berlari ke arah Raja Belpe. Apa yang terjadi tuanku? Berkata gemetar yang kemudian membantu Raja Belpe untuk bangun. Mempercepatkan. Bantu aku. Dapatkan wadah baru. Kata Raja Belpe kemudian mencoba mengeluarkan roh tubuhnya. Membaca mantra pelepasan roh. Kemudian dengan cepat Raja Belpe mengeluarkan roh dari dalam mengkloning tubuhnya. Gemetar. Cepat, baik tuanku ucap gemetar lalu melemparkan sebuah bola mutiara dari dalam mulut. Bang, secepatnya, dari bola mutiara yang dilemparkan goyah terlihat dalam asap hitam pekat muncul sebuah tubuh kekar dengan wajah tampan dan kokoh. Tuanku, masuklah, kata Saki kemudian membaca mantra penyatuan. Slap, masuk, dengan cepat roh Raja Belpe masuk ke dalam tubuh klone yang diciptakan dari mutiara dalam mulut Saki. Begitulah setiap kali Raja Belpe berkah untuk hidup. Dengan mengandalkan tubuh klone yang diciptakan oleh Saki, Raja Belpe akan memiliki tubuh yang mampu mempertahankan ki iblisnya dan membuat tetap hidup. Krek, krek, retak, mendapati tubuh klon baru. Raja Belpe mencoba membiasakan dirinya, Hufet. Hampir saja. Terima kasih ratuku. Kata Raja Belpe kemudian menendang tubuh rusak yang terbaring di kasurnya. Bagaimana bisa ada racun khusus masuk ke dalam tubuhmu? Sayang, kata Saki yang kemudian melihat Raja Belpe menikmati tubuhnya dengan tangannya. Seperti ini ulah anakku Lisa. Saat penjamuan dia mencoba untuk meracuniku. Kata Raja Belpe membuka baju Saki. Ya, seperti rencana mereka gagal. Sayang kata Saki penuh kejutan. Ya, lupakan saja. Dan pada saat tubuhku terlahir kembali, aku ingin melakukan ini setiap saat bersamamu, ratuku. Kata Raja Belpe mencium leher gemetar. Ya tuanku. Biarlah malam ini akan jadi malam peringatan kelahiran baru. Dan kekayaanmu berkata gemetar membalas pelukan Raja Belpe. Gluk, gluk, gluk. Di tiang lampu di kerajaan Belpe. Dua orang sedang mengintai dan melihat situasi dimensi ke-6. Jauhkan taringmu dari wajahku, kata seseorang lelaki yang kemudian dengan tangannya menjauhkan wajah seorang gadis yang berada di dekatnya. Terjadi, kamu kasar, akan aku katakan semua pada Master. Dan Mama, maka kamu dihukum atas tindakan kasarmu pada saudaramu. Kata seorang gadis kemudian menyilangkan tangannya. Heh. Terserah kata lelaki itu kemudian berdiri dan memperhatikan tiga orang yang saat ini tengah berlari di lorong istana tanpa tembok. Lihat. Itu seperti Paman Hai Fangkan. Mana-mana berkata perempuan yang mengangkat tangan di pelipis matanya. Sambilkan matanya mencoba mencari tiga orang yang ditunjuk saudara lelakinya. Heh. Benar-benar seperti mereka sedang terburu-buru. Ya, mungkin sudah saatnya kita bergerak. Kata saudara lelaki yang kemudian mengangkat pedang. Seperti pedangku memerlukan darah segar. Hei, siapa kalian? Kata dua orang penjaga istana yang melihat dua orang sedang berdiri di tiang lampu jalan istana. Benarkan, kata saudara lelaki yang dengan cepat menarik pedang dan melompat ke arah salah satu penjaga. Peningkatan Dawnraker, anak surga, sekelas. Nascita, semburan darah dari potongan leher penjaga istana. Masih terlalu lemah. Haha, kata saudara lelaki yang kemudian melihat salah satu penjaga mencoba mengaburkan. Mempercepatkan, kamu bertindak sesuka hatimu. Kata saudara perempuan yang kemudian mengeluarkan pedang dari kukunya. Ini bagianku. Mundurlah, penjaga yang kemudian terjatuh. Melihat gadis yang melompatinya kemudian berkata, Fam-fam vampir. Dengan mata melotot penjaga kemudian mendapati tubuhnya telah terkoyak dengan banyak sayatan pedang. Sklas. Selamat makan, kata saudara perempuan. Yang kemudian mengarahkan pedang kukunya ke wajah penjaga yang terlihat ketakutan.
Kalian ini siapa? Guman penjaga istana tak lagi mengeluarkan suara. Mendesing. Biarkan pedang ini hancur, kata saudara lelaki yang kemudian melemparkan pedang Dawnraker ke arah dinding. Kreng, retak, terlihat dari pedang yang diarahkan ke dinding istana. Retakan besar muncul dan beberapa asap muncul dari pedang yang menancap. Hoi, apa yang kamu lakukan dengan pedang memberikan ayah? Dasar bodoh, kata saudara perempuan kemudian mengambil pedang yang tertancap di tembok. Pedang ini belum sepenuhnya mematuhiku, kata saudara lelaki. Ya, untuk saat ini lebih baik kita fokus untuk menyelamatkan keluarga ayah. Bagaimanapun Master telah melatih kita dan bantuan dengan pintu berlian yang berada di dimensi ke-6 kita bisa sampai ke sini. Ya, apapun itu akan aku buat ayah kembali pada ibu kita. Kenapa pada saat umur kita telah mencapai 18 tahun dia pergi? Kata saudara lelaki geram. Entahlah. Mungkin ada misi untuknya. Bahkan sekarang kita yang mewariskan darah dari klan Crawford harus dilibatkan dalam masalah ini, kata saudara perempuan. Bagaimana? Apakah mereka sudah menghubungi kita? Kata Dori yang saat ini masih menyatukan keadaan di sekitar dimensi ke-6. Terutama karena kecemasan Daryl saat ini dia akhirnya memutuskan untuk mengirim 2 buah kapal perang yang mengikuti rombongan Geralt. Mencoba untuk memastikan keselamatan Geralt dan yang lainnya. Pip, belum. Apakah terjadi sesuatu pada mereka? Berkata Brogy yang menjawab komunikasi telekomunikasi dari kapal Dori. Sekarang ada 2 buah kapal perang Sekte Sayap Kebebasan dengan kepemimpinan 2 orang elit klan Crawford yang mencoba untuk memastikan keadaan. Shrek, mengambil alat komunikasi. Ya, di sini. Dori, kata Dori menerima sambungan telekomunikasi lain dari Jen yang saat ini bersama Torao dan beberapa orang yang mengikutinya. Pip, membalas. Kami akan segera datang. Dan sebelum persiapan semua kapal dari dimensi ke-4 membantu, kami akan menyerang mereka secara sembunyi-sembunyi. Berkata Jen menjelaskan. Pip, menerima. Terlihat Dori yang menerima panggilan langsung dari Jen kemudian dengan terkejut berkata dimensi ke-4 selamat. Siapa yang berhasil membuat takluk kotak Pandora? Pip, Jen tertawa keras kemudian menjawab kembali sambungan komunikasi. Haha. Tentu saja Raja Dimensi selanjutnya. Sang legenda baru. Torao Yier. Dori yang saat ini membagi sambungan komunikasi pada Brogy. Kemudian mendengar apa yang dikatakan Jen. Dan mereka berdua terkejut. Raja baru. Torao Yier. Astaga. Terlihat kapal perang Jen dan yang lainnya telah sampai pada kapal perang Brogy dan Dori. Hai. Apa kalian terkejut? Kata Jen yang kapal saat ini berada di samping perang Brogy dan Dori. Pip, ya, seperti ada orang kuat yang akan menyelesaikan semua ini. Kata Dori kemudian mendengar Brogy berbicara. Pip, tapi saat ini kita belum mendapatkan informasi dari kapal perang yang berada di dimensi ke-6. Di mana Drake dan Tyson berada, kata Brogy yang terlihat cemas. Bahkan untuk mencoba masuk ke dalam dimensi ke-6. Kita akan cepat mengalami kekalahan karena banyaknya penjagaan. Pip, untuk itulah kami di sini. Kata Jen kemudian melihat Torao Yier menyelimuti tangannya. Kalian tetap di sini. Kita akan masuk dengan bantuan bakat warisan klan Yier. Brogy dan Dori kemudian berjalan ke arah jendela kapal perang mereka. Dengan jelas mereka melihat perang yang dibawa Jen menghilang di telan sebuah celah dimensi. Bagaimana mungkin hal itu dilakukan? Teriak Brogy dan Dori dengan nada keras. Saat ini dengan bantuan bakat Torao Yier yang telah mewarisi semua bakat kakeknya, yang telah diturunkan kepadanya. Dengan mudah kapal perang yang membawa Jen masuk ke dalam dimensi ke-6 tanpa sepengetahuan prajurit penjaga dari dimensi ke-6. Kilatan. Dalam sekejap kapal perang telah masuk dan kemudian muncul dan disembunyikan di tempat teraman yang akan menyatukan keadaan. Sampai semua kapal perang dari dimensi ke-4 datang untuk menyerbu dimensi ke-6 dengan membawa semua pasukan. Kapal perang yang saat ini dibawa oleh Jen kemudian membuka pintu keluar dan dari dalam keluar bebas orang yang akan melakukan misi mereka. Hei Lucky Rock. Apa kamu mau ikut juga dengan kami?
kata Moza yang kemudian melompat ke arah sebuah batu besar dan melihat Lucky Rock turun dari kapal. Mempercepatkan. Ya, aku juga penasaran dengan Raja Belpe yang saat itu memenjarakanku di dimensi kegelapan. Bahkan hanya menggunakan pedang yang keluar dari kukunya aku korespondensi pertemuannya. Kata Lucky Rock kemudian mengubah dirinya menjadi seperti kupu-kupu berwarna hitam. Aku akan berpisah dari sini. Aku ingin mencoba menyelamatkan seseorang wanita yang membantuku saat itu. Moza yang kemudian melihat tubuh Lucky Rock telah berubah wujudnya kemudian bertanya siapa wanita itu. Seperti menarik. Apakah aku harus ikut denganmu? Buat apa mengajakmu? Kamu bersama yang lain saja. Dan menjaga nona yang memiliki bakat penyembuhan itu. Sepertinya dia akan jauh lebih berguna untuk kamu melindungi. Kata Lucky Rock yang kemudian terbang ke arah gunung yang terlibat seperti gunung dengan bentuk menyerupai wajah tengkorak. Mempercepatkan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lucky Rock, Moza kemudian berjalan ke arah Erika Rin, nona manis. Seperti kita harus terus bersama. Dan aku akan melindungimu dengan segenap jiwaku, kata Moza terlihat bijak. Erika yang saat ini terlihat menempel di Torauhier kemudian melihat ke arah Moza. Terima kasih tapi aku mungkin akan bersama dengan Tuan Torao. Maaf untuk sementara mungkin kita harus berbeda grup. Memang benar apa yang dikatakan Erika Rin saat ini bersama Torauhier. Erika mencoba menggunakan bakatnya untuk menyembuhkan luka keluarga Geral. Bang! Tamparan menusuk hati. Dengan wajah mengernyit kemudian Moza datang ke arah Jen dan Eren. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian akan ikut? Melihat wajah masing-masing, Eren kemudian berkata tidak. Maaf kami seperti tidak ikut dalam misi. Ya, seperti harus ada yang menjaga kapal perang dan mengirim laporan ke tim Dori dan Brogi, kata Jen meminum kopinya. Lalu apakah aku harus berjalan sendiri? Baiklah, lebih baik aku memang harus bersiap untuk melakukan pertempuranku sendiri. Tunggulah Haifang, aku pasti akan menyelamatkanmu. Kata Moza kemudian mengubah bentuknya menjadi seperti roh berwarna putih. Lebih baik aku mulai dengan mengitari sungai yang mengalir ke arah gunung tengkorak itu. Nona Erika, apa kamu sudah siap? Kata Torao yang terlihat di tangannya. Kata Erika Rin mengangguk. Kemudian Torao dan Erika Rin masuk ke sebuah celah yang dibuat Torauhier. Menggandeng tangan Erika Rin, Torao dengan wajah serius berkata tunggulah kakak. Aku pasti akan membantu. Bang, lenyap, krek. Suara kursi digerakkan. Bagaimana jika kita bermain kartu untuk mengeluarkan kebosanan Eren? Kata Jen kemudian mengeluarkan kartu. Baiklah. Karena Aurora tidak ikut. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Kata Eren melihat Jen mengocok kartu. Ya. Sekali-kali saja kamu harus menemaniku. Padahal kurasa akan menemukan sesuatu di sini. Tapi apa boleh buat? Karena janjiku pada Afrilia saat di desa bunga mekar. Lagi pula keluarga mereka telah menerimaku apa adanya, kata Jen yang saat ini merindukan keluarga Ibai di desa bunga mekar. Sambil mengambil kartu yang sekarang tergeletak di meja kopit Eren bergumam bagaimana dengan keadaan Nona Kimberlia. Apakah dia saat ini sedang berlatih atau apa? Srut, menyesap, entahlah. Kali ini bahkan tak sempat aku bayangkan bahwa kita bisa melampaui waktu dengan banyak master besar dengan jenis bayangan yang berbeda. Ini seperti mengorek informasi alam semesta. Kau tahu, apa yang kamu katakan benar. Bahkan banyak dimensi yang belum kita ketahui. Dengan cepat terlintas di depan kita, kata Eren menaruh kartu. Seperti memang dunia kita penuh dengan misteri yang belum terpecahkan. Bahkan aku kagum dengan beberapa teknologi yang jelas berbeda dengan dunia kita, kata Jen melihat kartu di tangannya. Sambil bermain kartu dan terus membicarakan apa yang alami mereka yang jelas terlihat tak masuk akal di dalam pikiran manusia normal. Namun, apa yang Jen dan Eren alami melebihi apa yang mereka pikirkan meskipun sebelum mereka telah menginjakkan kaki di ranah membasmi. Di sisi lain, Haifang dan dua gadis muda tengah berlari menuju ke sebuah ruang khusus penyimpanan peta penjara kerjaan Belpe. Apa benar di sini lokasinya? Ucap Haifang kemudian menarik tangan Gwyn.
Tunggu, seperti ada yang mendekat. Jasmine, sembunyi, mempercepatkan. Ketiganya kemudian bersembunyi di balik celah tembok gelap. Menahan nafas terlihat di depan mata mereka dua penjaga yang berjalan dengan santai sambil terus-menerus. Ya, seperti raja akan membuat putrinya menikah dengan anaknya. Dan entah apa tujuannya, kata salah satu penjaga kemudian melihat seseorang berjalan ke arah mereka. Hosh hosh hosh. Hei kalian berdua, apa kalian melihat penyusup yang telah menghabisi penjaga di luar benteng dekat dengan tiang listrik? Kata penjaga lain dengan tergesa-gesa. Semua anggota telah dikumpulkan oleh Raja Belpe. Kalian semua cepat ke sana atau kalian akan tahu akibatnya. Penyusup, kami bahkan dari tadi menjaga tempat ini. Dan tak melihat seorang pun datang. Kata penjaga yang saat ini mencoba untuk melihat sekitar. Dan setelah aku mencoba melihat di luar dinding, tubuh dua penjaga sepertinya dipotong mengacungkan pedang dan terlihat sebuah bekas pedang yang menghancurkan tembok luar benteng, kata penjaga yang melapor. Dan mayat penjaga yang lain seperti terkena sayatan binatang buas. Jadi lebih baik kita segera menua ke istana, sebelum Raja Belpe murka. Kemudian ketiga penjaga kerajaan berlari. Saat ini Tuan Ben Beckman sedang memeriksa keadaan. Jadi kita akan mencari penyusup itu. Sekelas. Tebasan. Dalam beberapa menit, penjaga ketiga yang tengah berlari ditebas leher mereka dengan sekali tebasan. Hehe. Mau mencoba mencari kami, kata saudara laki-laki yang kemudian mengelap darah yang menempel di pedang dengan baju para penjaga. Masih kurang. Pedang sialan. Kenapa perlu beberapa detik untukmu mengurung semua orang? Kluk, menjewer kuping. Hei hei, lagi-lagi kamu berkata seperti itu dengan memberikan ayah. Cepat minta maaf, berkata saudara bersama. Tak, menangkis. Apa yang kamu katakan? Aku hanya mencoba mengendalikan pedang ini, kata saudara lelaki. Oke, apapun yang sekarang kita lakukan. Seperti mereka akan mencari keberadaan kita. Lebih baik jika kita segera menemukan tempat kakek dan nenek juga bibi Jessica. Berkata saudara perempuan. Kemudian mereka mencoba mencari jejak Haifang dan dua gadis yang menemaninya. Mengambil sebuah kunci yang berada di pakaian seorang prajurit penjaga. Terjadi. Mungkin kunci ini akan berguna. Kata saudara perempuan yang menyimpan kunci di roknya. Kamu itu saudara perempuan yang pintar. Haha. Tapi bagaimana mungkin aku memiliki saudara yang berpenampilan terlalu mencolok sepertimu? Berkata saudara lelaki yang kemudian menyimpan pedangnya di punggungnya. Kringkik, tunggu. Sepertinya mereka ada di sekitar sini. Ya, aku kenal bau Paman Haifang. Yang mengajarkanku teknik telapak tangan anginnya. Kata saudara perempuan. Mendengus. Misterius. Kemudian saudara perempuan terlihat seperti mencium bau tubuh tiga orang yang saat ini bersembunyi. Mempercepatkan. Apa penciumanmu sekarang lebih normal dari biasanya? Kata saudara lelaki yang kemudian mendengar suara lompatan tiga orang yang kemudian berjalan ke arah mereka. Teknik telapak angin. Angin tornado. Saat ini Haifang yang telah mendengar namanya dipanggil oleh dua orang asing yang mengenal dirinya kemudian mencoba untuk menguji mereka. Ros, awas. Terik saudara lelaki kemudian mengangkat telapak tangan dan kemudian menyerap angin kencang yang menyerang mereka. Mempercepatkan. Dengan cepat Ros mundur ke belakang. Rain, lihatlah. Kata Ros kemudian melihat sosok seseorang yang telah menyerang mereka. Netral. Rain yang saat ini telah berhasil menyerap teknik telapak tangan angin Haifang kemudian menurunkan telapak tangannya. Berdiri dengan wajah yang penuh kerinduan. Menatap wajah Haifang. Paman. Paman Haifang. Kata Rain yang kemudian mencoba untuk melangkah. Tunggu. Apakah aku mengenal kalian? Ucap Haifang yang penasaran dengan dua orang di depannya. Saat ini baik Rain dan Rose berdiri santai. Melihat keadaan Paman Haifang. Yang saat itu pernah melatih dan beberapa kali mengajar teknik pada mereka. Sebelum kematian Haifang disebabkan misi bersama ayah mereka. Kamu tadi mengatakan Rain dan Rose. Kata Haifang mendengar mereka saling berbicara saat diri mereka diserang oleh Haifang.
Apa kalian anak geral? Lari lari lari. Dengan menahan rasa rindu. Kemudian Rose dengan cepat berlari ke arah Haifang dan dengan cepat memeluk tubuh Haifang. Paman. Apa kamu tidak mengenali kami? Kami rindu sosokmu paman. Kata Rose menahan air matanya. Haifang yang kaget dengan sapaan dan pelukan dari Rose kemudian mencoba untuk melihat ke arah wajah Rose. Sentuhan wajah Rose yang saat ini bergelimang air mata. Apa benar kalian anak geral? Mila dan Halifa menatap wajah Haifang. Kemudian Rose menjawab dengan senyuman dan anggukan. Masih terlihat air matanya membasahi baju Haifang. Paman. Paman masih hidup, kata Rose yang saat ini menaruh kembali kepalanya di pundak Haifang. Ketuk, 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 berjalan dengan cepat. Rain kemudian memeluk tubuh Haifang dan bersama Rose menangis di tubuh Haifang. Paman masih hidup. Apa paman benar tidak mengenal kami? Aku Rain anak Mila dan ayahku Gerald Crawford, kata Rain kemudian melihat wajah Haifang dan melepaskan pelukannya. Dan aku Rose anak Halifa dan papi Gerald Crawford. Apa paman lupa dengan kami? Kata Rose yang juga melepaskan pelukannya. Mencoba memberikan kesempatan pada Haifang. Haifang yang melihat pelukan kedua saudaranya. Kemudian mencoba mencerna kata-kata mereka. Sepertinya kalian berasal dari masa depan. Jadi kalian benar anak geral. Bagaimanapun hanya geral yang tahu cara menetralisir teknik telapak angin milikku, berkata Haifang yang kemudian percaya dengan yang mereka katakan. Baik diketahuilah seperti saat ini keberadaan kita telah oleh seluruh orang dari Istana Raja Belpe. Lebih baik kita bergerak cepat untuk menemukan Brody, Ruff dan Aiden. Siapa paman mereka? Kata Rose yang tidak mengenal kedua orang yang disebutkan. Seperti kalian hanya mengenal beberapa orang, kata Haifang yang sedikit mengejutkan. Tapi apakah kalian mengenal Paman Moza? Ya, di mana dia? Berkata Rain yang kemudian wajahnya terlihat serius. Dia harus membayar hutangnya padaku. Mencoba lari dariku dengan teknik roh miliknya. Oh, jadi kalian mengenal Moza? Berkata Haifang lebih terkejut. Dia belum mengajarkan teknik rohnya pada kami. Sebagai pembayaran hutangnya karena kalah bermain video game denganku di Jepang. Kata Rain menggetarkan giginya, jika aku bertemu dengannya akan aku tebas tubuhnya. Oh, baguslah, aku akan menemukan kamu dengan Moza setelah misi ini selesai. Jadi kita akan pindah ke tempat di mana peta penjara berada, kata Haifang dengan senyuman jahatnya. Bibi Gwen, kata Rain melihat anak Haifang yang masih berada di belakang tubuh Haifang. Apa kamu kenal aku, kata Gwen yang saat ini tak tahu apa-apa. Bibi, teriak Rain kemudian berjalan cepat memeluk tubuh Gwen. Sambil menggosok wajahnya di pipi Gwen. Aku kangen masakan Bibi. Dan terima kasih sudah membantuku mengerjakan PR sekolah. Terjadi. Hei, Rain, apa yang kamu lakukan pada tubuh Bibi Gwen? Nyalah. Teriak Rose yang menarik pundak Rain. Bibi Gwen, maafkan saudaraku. Rose, apa yang kamu lakukan? Teriak Rain marah. Hei, sudahlah. Acara temu kangen kita sudahi sampai di sini, kata Jasmine berhenti bertengkar. Siapa dia paman? Ucap Rose dan Rain secara bersamaan. Apa ayah kalian tidak menceritakan diriku pada kalian? Bertanya Jasmine kemudian bergumam, dasar kau Gerald Crawford. Apa tidak ada sejarahnya diriku yang akan berjasa menyelamatkanmu? Sudah, kita harus cepat, berkata Haifang kemudian berlari dan diikuti yang lain. Mencoba untuk mencari keberadaan peta penjara. Lari. Saat ini Raja Belpe sedang mengumpulkan semua anggota dan pasukan elitnya kalian semua. Sepertinya semua orang dari dimensi keempat akan datang untuk menyerang kita. Jadi persiapan semua kapal perang kita dan ambil alih dimensi luar dan setarakan semua kapal perang kita. Berkata Raja Belpe kemudian melihat Ben Beckman yang telah kembali dari patroli. Bagaimana? Apa kamu menemukan sesuatu? Ya, seperti ada 2 kapal perang dari dimensi keempat yang saat ini sedang berjaga di luar dimensi keenam. Seperti kapal perangnya milik duo elit dari klan Crawford. Brody dan Dory Crawford, kata Ben Beckman yang saat ini telah mengirimkan beberapa kapal perang untuk menghadapi dan menyerang kapal Brody dan Dory.
Hanya tinggal menunggu waktu semua orang dari dimensi keempat datang dan seperti kita juga menemukan beberapa petunjuk orang yang membunuh 2 prajurit kita. Saat ini Dori dan Brogy bersinggungan beberapa kali. Huacu mengelap hidungnya dengan tangannya. Prang, pecah. Tanpa sengaja Dori memecahkan gelas kopi Nascita Cafe yang berada di mejanya. Tumpah. Mencoba mengambil gelas kopi merek Nascita Cafe. Kemudian Dori mendengar suara komunikasi dari Brogy. Ya, ada apa? Berkata Dori menjawab. Lihat, di luar dimensi. 1000 kapal perang mereka menuju ke arah kita. Kata Brogy yang kemudian tiba-tiba diam selama beberapa saat. Kapalku diserang. Cepat mundur. Ledakan. Ledakan. Gokil. Kemudian tanpa menjawab. Dori merasakan kapal perangnya saat ini telah diserang dengan beberapa tembakan api dari kapal perang dengan lambang Sekte Liga Matahari. Sial. Di saat seperti ini, teriak Dori dan Brogy secara bersamaan. Kemudian terlihat mereka dan grupnya dengan susah payah berusaha mundur dan membalas serangan mereka. Sial, kita ketahuan, kata Dori yang kemudian mencoba menembakkan gelombang api dari kapal perangnya. Zuang. Beberapa saat setelah penyerangan, sejumlah kapal terlihat menembakkan beberapa gelombang api yang merusak beberapa perang Sekte Liga Matahari. Mereka datang, mencoba menelusuri sungai yang mengalir sepanjang lembah Gunung Tengkorak. Moza yang saat ini terlihat seperti sosok roh yang melesat terbang memandang dirinya. Mungkin suatu saat bakat yang kumiliki harus aku turunkan ke salah satu anak bos. Akan jadi sebuah bakat yang berguna. Kata Moza melihat pantulan wajahnya di sungai yang mengalir. Tapi jika bakatku ini sampai menurun dan disalahgunakan, akan jadi malapetaka yang akan membuat bluetoothku menurun. Mungkin lebih baik tidak usah saja. Wah, wah, wah. Moza saat ini telah memasuki aliran sungai yang mengarah ke dalam gua. Apakah ini aliran sungai yang mengarah ke istana? Atau mungkin ke tempat lain? Berkata Moza berhenti terbang dan kemudian melompat ke sisi datar dekat dengan sebuah meja sesaji. Mempercepatkan. Melihat sebuah meja yang terletak dan tersedia banyak makanan. Moza yang saat ini merasakan muntah merasakan lapar kemudian mencoba mendekati meja sesaji di depannya. Kruk. Meletakkan tangan di perut yang saat ini sedang menggerutu kelaparan. Apakah makanan ini halal? Berkata Moza ragu dan mundur beberapa langkah ke belakang. Kruk. Tapi, berkata Moza memeluk kepalanya. Saat ini seperti makanan ini masih baru. Dan juga baru diletakkan. Lebih baik aku mencobanya terlebih dahulu. Moza yang saat ini meraih tangan ke sebuah piring sesaji. Tanpa sengaja terlihat seekor ular yang keluar dari patung arca di depan meja sesaji. Tok, memamerkan taring panjangnya. Ular beracun kemudian mematukkan taringnya ke tangan Moza. Au. Sakit, kata Moza yang sadar melihat ular kobra mematuk tangan. Wah, ular. Moza yang tak terlihat sedikit panik. Kemudian meraih badan ular dengan tangan. Kau mau mencoba meracuni seorang yang telah hidup ribuan tahun? Jangan bermimpi, kata Moza tak merasakan apapun racun yang mengalir di dalam darahnya. Terjadi. Moza yang saat ini telah mengambil badan ular dengan cepat memutar-mutar tubuh ular ke berbagai arah. Mau merasakan putaran gasing. Dasar ular busuk, berkata Moza yang dengan cepat melemparkan tubuh ular ke dinding dekat sungai. Serangga. Ular yang saat ini terlihat pasrah mendapati dirinya. Terlempar kemudian melihat Moza dengan kedua matanya bersinar merah. Terlihat kedipan cahaya keluar dari matanya dan dalam sekejap tubuh ular berubah wujud menjadi ular raksasa dengan tandui mencuat. Zis, zis, zis. Terlihat lidah ular mengulur dari mulut. Mata yang tajam menatap Moza dengan penuh nafsu. Kau, siapa kamu sebenarnya? Kata ular kobra bertanduk. Moza yang sudah terbiasa melihat pemandangan seperti ular iblis. Kemudian dengan santainya menjawab, wow. Seperti dugaanku, benar. Ternyata kamu adalah ular iblis. Kamu boleh memanggilku dengan sebutan kakek. Jika kamu mau. Zis, zis, zis. Tanpa memperdulikan apa yang dikatakan Moza. Ekor ular iblis terlihat mengayun dengan cepat menuju tubuh Moza.
Bang! Ledakan. Moza yang sadar saat ini adalah wilayah iblis. Hanya melompat ke belakang menghindari serangan ekor ular. Wah! Wah! Apakah kamu marah karena aku mencoba untuk mengambil makananmu? Berkata Moza mengambil pedang cahaya dari tangan. Teknik pedang guntur. Bukankah ular takut dengan api? Berkata Moza dengan cepat menyelimuti pedang cahayanya ke tubuh ular iblis kobra. Sekelas. Kelihatan. Menyadari arah lengkungan pedang Moza. Dengan menggelikan ular iblis kobra kemudian masuk ke aliran udara. Dan berenang mengikuti jalur udara. Seperti dia bukan orang sembarangan guman ular iblis kobra. Lebih baik aku bawa dia ke arah penjara ular. Moza yang saat ini mencoba mengejar ular iblis kobra. Kemudian melihat kedipan cahaya dari dalam arah patung rumah ular. Kling, kilatan, mencoba mendekati arah kedipan cahaya kemudian tangan Moza seperti mendapatkan sesuatu. Mengambil dan melihat benda yang didapatnya Ki. Ini seperti kunci tapi kunci untuk apa? Kata Moza kemudian mengambil dan memasukkan kunci ke dalam mulutnya. Gluk, lebih baik aku simpan di tenggorokanku. Agar lebih aman dan efisien. Kata Moza kemudian mengubah wujudnya menjadi seperti roh kembali. Jiwa kematian. Dengan cepat Moza kemudian terbang kembali menelusuri aliran sungai di dalam gua pergi kemana dia. Berkata Moza yang kemudian melihat cahaya di depan mata. Cahaya, apa ini ujung aliran sungai? Ucap Moza yang sama dengan perlahan mendekati arah cahaya. Mungkin ada sesuatu yang menarik. Moza yang saat ini mencoba mendekati arah cahaya. Kemudian melihat dan mendapati dirinya melihat 5 cabang aliran sungai. Dan tiap cabang menuju ke sesuatu tempat. Celup, berkedip. Moza menambahkan beberapa kali matanya. Mencoba untuk melihat keberadaan tempat yang membuat sedikit penasaran. 5 cabang aliran sungai. Jalan mana yang harus aku pilih? Berkata Moza melihat seekor kupu-kupu hitam terbang ke arah salah satu aliran sungai. Ayuo, memperbesar penglihatannya. Moza yang saat ini melihat seekor kupu-kupu hitam terbang ke sisi aliran sungai kemudian melihat dengan jelas warna tubuh kupu-kupu bukannya itu Lucky Rock. Kenapa dia ke sini? Kata Moza penasaran. Lebih baik aku ikuti atau... Belum sempat Moza menyelesaikan katanya. Moza kemudian melihat sosok orang yang terlihat dengan mirip ular iblis yang baru saja kabur darinya. Ses. Moza yang melihat orang yang berjalan ke sisi aliran sungai. Kemudian dengan cepat mendekati rombongan orang yang sedang mencari seseorang. Bagaimana bisa? Vampir itu bisa lolos dari kalian. Kata pimpinan elit yang bertanduk dan menjulurkan lidah panjangnya. Berkata sambil mendesis apakah itu vampir dari dimensi kelima. Raja Vampir Igo. Seperti bukan. Tuan Mebius. Dia seperti pernah masuk dan membuat kemiripan di istana berkata penjaga yang telah kehilangan jejak vampir yang mereka cari. Tamparan. Oh, jadi mereka sedang mencari Lucky Rock. Kata Moza kemudian melihat Mebius berjalan ke arah sungai yang lain. Mau kemana mereka? Keren. Membuka pintu di dekat aliran sungai. Seperti bukan hanya orang itu yang datang dan masuk ke sini. Bagaimana situasi wilayah lain? Berkata Mebius yang kemudian diubah kembali wujudnya. Zes, zes, zes. Mendesis. Maaf Tuan saat ini kami tidak bisa menghubungi yang lain. Sepertinya saat ini mereka juga tengah sibuk mencari penyusup di istana. Kata beberapa penjaga yang kemudian terlihat berubah wujud menjadi ular-ular kecil. Dek, Moza dengan mata terbelalak melihat sekelompok ular dengan cepat mencoba untuk mengikuti mereka seperti ini adalah sarang mereka. Wah aku masuk ke dalam kandang ular. Bagaimana dengan tahanan kita? Kata Mebius berjalan ke arah seorang wanita yang terlihat kusam dan penuh bekas luka di kakinya. Ya, seperti yang Anda lihat. Kami hanya mencoba untuk menakutinya. Tetapi seperti dia telah tertidur. Kata penjaga yang saat ini menggeliat dengan ekornya ke arah seorang wanita yang terantai di tembok. Keras. Memutuskan rantai. Terlihat ekor penjaga yang memiliki ekor seperti pedang pemutus rantai. Kemarilah gadis manis. Ucap salah satu penjaga yang kemudian meraih tubuh gadis yang masih tak sadarkan diri.
Di saat ini Moza kemudian mengingat sesuatu, gadis itu seperti pernah aku lihat. Tapi di mana? Berkata Moza mencoba mengeluarkan foto dari dalam mulut. Luke melihat. Mata Moza mencoba memperhatikan sosok wanita yang ada dalam gambar foto keluarga Geralt. Ya. Aku tahu sekarang. Dia kakak Geralt. Tapi siapa namanya? Berkata Moza melupakan nama gadis yang saat ini akan dibawa ke suatu tempat. Mau dibawa kemana dia? Segerombolan ular iblis kemudian berjalan ke arah sebuah pintu besar. Kita harus menggerakkan tubuh wanita ini sebelum para penyusup mengetahuinya, kata Mebius kemudian melihat seseorang mengarahkan pedang cahaya ke beberapa penjaga tubuh. Astaga, 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 dia ada di sini. Sial, dia ternyata masih hidup. Padahal racun Qiu sangat mematikan, kata Mebius mengeliat ke arah Moza. Rasakan kibasan ekorku. Tombak ekor ular. Terlihat dalam sekejap muncul cahaya seperti tombak keluar dari ekor Mebius. 100 cahaya tombak mengarah ke Moza yang saat ini masih dalam bentuk rohnya. Dah. Bahkan saat ini Moza masih terlihat tak meninggalkan tempatnya. 100 cahaya tombak terlihat menembusnya tubuh Moza. Bam! Ledakan. 100 cahaya tombak melesat tajam ke arah tembok penjara ular. Melihat apa yang terjadi, ular iblis kobra kemudian mencoba kembali mengarahkan tombak cahaya ke arah Moza. Rasakan ini. Tombak cahaya beracun. Sekelas. Terlihat jelas sebuah tombak besar menyerupai jarum besar yang mengarah ke tubuh Moza. Akan aku pastikan kamu tak bisa lepas dari serangan tombakku kali ini, kata Mebius sambil memegang sebuah kertas segel. Hahaha. Moza yang saat ini merasakan ada sesuatu yang aneh dengan datangnya cahaya tombak. Kemudian melihat di ujung tombak terlihat seperti sebuah kertas matra mengarah padanya. Itu. Apa itu kertas segel? Teriak Moza sedikit panik. Namun, Moza yang saat ini tak bisa menghindari serangan yang datang dengan cepat mengarah ke tubuhnya kemudian melepaskan mantra perubahan. Kasar. Menangkis. Moza kemudian menangkap ujung tombak cahaya dengan segel matra. Hampir saja tubuh rohku tertembus, kata Moza yang masih menahan tombak cahaya. Sekelas. Masih bertahan. Coba tombak cahayaku, kata Mebius kembali melemparkan cahaya tombak dengan ekornya. Dah. Moza yang saat ini terlihat panik mencoba melepaskan dan melemparkan tombak yang menempel kertas segel matra di ujungnya. Datang lagi. Teriak mohon panik. Ledakan. Moza kemudian menendang tombak cahaya dengan kakinya ke arah langit dan melihat tombak cahaya kembali melesat ke arahnya. Baiklah. Akan aku coba untuk menyelamatkan gadis itu terlebih dahulu. Jiwa kematian. Terlihat tubuh Moza kemudian berkelok-kelok melesat ke arah tombak yang datang ke sasaran. Sret. Menggesek. Terlihat tubuh roh Moza menggesek badan tombak cahaya. Ini satu-satunya kesempatanku, teriak Moza kemudian dengan cepat terbang dengan menahan sakit di tubuh rohnya. Apa? Teriak Mebius yang melihat tubuh Moza seperti memaksakan kehendaknya. Teknik tombak cahaya kobra. 100 cahaya tombak kembali melesat ke arah Moza. Apa sial, dia menggunakan kertas matra kembali. Bahkan semua tertanam di ujung tombaknya, kata Moza yang saat ini berhenti dan mencoba mengubah wujudnya kembali. Namun saat dua buah tombak cahaya mengenai tubuh rohnya, Moza terlihat mengerutkan wajahnya. Bom. Terlihat tubuh roh Moza terbakar dan beberapa asap membuat luka di tubuh Moza. Untunglah hanya dua tombak cahaya yang mengenaiku, berkata Moza yang telah kembali ke bentuk manusianya. Haha, seperti tubuh kebalmu. Hanya sampai di situ, berkata Mebius kemudian menyuruh anak buahnya untuk membungkus Moza. Seperti kamu juga adalah penyusup yang dibicarakan. Wajah Moza sekarang terlihat panik. Bagaimana tidak 5 orang bawahan Mebius telah mengepungnya dan dengan bersiap mengarahkan pedang ekor mereka ke arah Moza. Serang. Terlihat 5 pedang ekor ular dengan cepat melesat ke tubuh Moza. Apa yang harus aku lakukan di saat seperti ini? Kata Moza panik. Apa? Terdengar kibasan sayap besar mengarah ke Moza. Dalam beberapa detik kemudian tubuh Moza seperti terangkat ke udara. Melihat ke atas,
Kemudian Moza melihat wajah yang dikenalnya. "Rock!" teriak Moza terkejut. Kemudian dengan senyuman, Lucky Rock menerbangkan Moza ke atas tembok penjara ular. "Kau baik-baik saja?" kata Lucky Rock kemudian terbang ke arah Mebius. "Kamu masih ingat aku?" Mebius. "Heh, Rock, ternyata benar itu kamu. Bagaimana bisa kamu keluar dari dimensi kegelapan?" teriak Mebius kemudian mencoba untuk mengarahkan ekor ularnya. Kreng! Tangkisan. Lucky Rock yang saat ini menggunakan pedang cakarnya melepaskan teknik pedang cakar ke arah ekor ular Mebius. "Seperti ini reuni kita." Mebius. "Batu. Mebius. Batu. Mebius." Moza berkata. Moza menyebut namanya sendiri dan kemudian melepaskan teknik pedang gunturnya. Teknik pedang guntur. Badai menerjang pohon. Dengan kecepatan dan kesempatan yang dimiliki Moza, terlihat Moza membelah 5 orang yang telah mengelilinginya. "Rasakan gunturku!" teriak Moza, yang kemudian bersalto ke arah Mebius dan kembali melancarkan serangan balasan pada tubuh Mebius. "Sial, ini tidak adil!" teriak Mebius yang pada saat yang sama menahan serangan Lucky Rock dan melihat tubuhnya ditebas pedang Moza. Sklash! Terbelah. "Tidak!" teriak Mebius yang mendapati dirinya saat terbelah menjadi 2 bagian. Ekor ularnya yang saat ini masih menahan serangan Lucky Rock kemudian terjatuh dan tubuh bagian atasnya menampakkan darah yang menyembur dari mulutnya. Mempercepatkan. Kemudian Lucky Rock terbang ke seorang penjaga gadis yang saat ini masih memegang tubuh seorang. "Apa kamu juga ingin merasakan kematian?" "Bocah!" berkata Lucky Rock yang menampilkan cakar vampirnya. Serangga. Melepaskan tubuh gadis dari tangannya. Kemudian penjaga ular mundur beberapa langkah ke belakang. Menengadah tangannya. "Ampuni saya," berkata penjaga ular dengan nada terputus-terputus. Mengetuk. "Apa mengampunimu? Setelah kamu berani memegang tubuh gadis itu dan menyiksanya," ucap Lucky Rock lalu melompat ke arah penjaga ular terakhir. Engkol, engkol, engkol. Saat ini Moza menangkis serangan Lucky Rock. "Apa yang kamu lakukan, Moza?" teriak Lucky Rock yang melihat Moza menahan serangannya. Mempercepatkan. Melompat ke arah penjaga ular. "Tunggu. Kita bisa memanfaatkan orang ini untuk memberitahu di mana semua orang dipenjarakan," kata Moza bijak. "Ya. Ampuni saya Tuan," kata penjaga dengan nafas terengah-engah. "Akan aku ceritakan. Tapi mengecewakanku. Aku masih mempunyai 2 istri dan 6 anak yang harus aku nafkahi." "Hah?" berkata Moza dan Lucky Rock terkejut mendengar pengakuan itu tak masuk akal dari penjaga ular. Dengan wajah panik penjaga ular kemudian menceritakan kisah singkat kehidupannya. "Bahkan karena Raja Belpe menjanjikan kehidupan untuk kaum kami, Mebius sendiri yang merupakan pahlawan kaum ular, kami bersedia melakukan apapun untuk bisa mempertahankan kelompok kami. Dia rela dicuci otaknya hanya demi keutuhan kaum ular kami. Jadi aku mohon pada kalian untuk melepaskanku. Namaku Khalid. Dan aku bersedia mengantar kalian untuk menemukan beberapa orang yang saat ini ditahan oleh Raja Belpe. Tapi biarkan aku hidup," kata Khalid kemudian mengubah dirinya kembali ke bentuk manusia. Mengetuk. Berjalan ke arah Khalid. Lucky Rock kemudian meraih kerah baju Khalid. "Jika apa yang kamu katakan benar, aku akan mengampunimu. Dengan syarat jika kamu berbohong, maka aku akan memotong tubuhmu dan akan aku bakar dan makan tubuhmu. Mengerti?" "Mengerti Tuan," kata Khalid kemudian berdiri. Puk! Moza kemudian mengambil bagian dalam pelampiasan amarahnya dan satu lagi. "Cium mengirim dan memanggil aku kakek." Bahagia. Meraih tangan Moza kemudian Khalid dengan cepat mencium tangan Moza. "Dan satu lagi. Kamu harus meminta maaf pada gadis itu," kata Moza yang kemudian mengarahkan telapak tangannya dan memberikan ki sejatinya. "Baik, akan aku lakukan," kata Khalid yang kemudian menunggu gadis yang saat ini sedang dialirkan ki oleh Moza tersadar. "Hei, cium dijanjikan juga. Jika kamu masih mau hidup," kata Lucky Rock yang melihat Moza. Rasa kagum pada Moza mulai tumbuh di hati Lucky Rock. "Moza, meskipun konyol tetapi sangat bijak," kata Lucky Rock dalam hati. "Heh, apa yang kamu katakan, Rock?
Berkata Moza seperti mendengar kata Lucky Rock. Terbatuk. Terlihat sosok gadis yang baru sadar kemudian mencoba untuk bangkit dan berdiri. Melihat ke arah Lucky Rock kamu. Kata gadis yang saat ini sedikit sadar. Nona Jessica. Apa kamu sudah cukup baikan? Berkata Moza kemudian membantu Jessica untuk bangun dengan memapahnya. Terima kasih. Tapi siapa kamu? Kata Jessica yang saat ini menahan sakit di kaki yang bengkak. Serangga, Nona. Maafkan saya, kata Khalid yang langsung memerintahkan kepalanya di lantai. Sudah. Bangun, ucap Lucky Rock lalu menarik tangan Khalid. Oh, nama Anda adalah Jessica ya? Perkenalkan saya Lucky Rock, saudara ipar dari orang bernama Gerald Crawford. Gerald, ucap Jessica lirih. Di mana dia sekarang? Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.